Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara kelas 11 bab 3, yaitu transport dan sirkulasi zat pada tubuh manusia, asesmen 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, salah satu jenis sel darah yang berperan dalam proses pengangkutan karbon dioksida untuk diekskresikan. Berdasarkan fungsinya, salah satu ciri sel darah tersebut adalah sel darah yang berperan sebagai pengangkutan karbon dioksida itu adalah eritrosit atau yang bisa kita sebut dengan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya dia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kemudian tidak memiliki inti sel dan juga berbentuk bikonkav. Oke, jadi di sini yang paling tepat cirinya adalah mengandung hemoglobin. Jawabannya adalah yang D. Nomor 2, jantung berisi darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen. Akan tetapi darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen tidak bercampur karena adanya. Nah, jadi jantung itu kan ada bagian kanan dan jantung bagian kiri. Jantung bagian kanan itu berisi darah yang mengandung banyak karbon dioksida, sedangkan jantung bagian kiri itu berisi darah yang mengandung banyak oksigen. Darah pada kedua bagian jantung tidak tercampur karena dipisahkan oleh sekat. Nah, sekat yang memisahkan antara atrium kanan dan juga atrium kiri itu disebut dengan septum atrioreum ya, atrioreum. Sedangkan sekat yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri disebut dengan septum interventricularis. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 3, Pak Indra melakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilainya 160/80. Nah, pernyataan yang benar mengenai hasil pemeriksaan tersebut adalah, bisa kita lihat ya, di sini 160/80 ini termasuk ke tekanan darah lumayan tinggi lah ya, di sini 160. Tapi kita fokusnya bukan untuk itu, hanya untuk mengetahui sebenarnya 160 dan juga 80 di sini itu apa. Nah, kalau angka 160 ini menunjukkan adanya tekanan sistol, sedangkan 80 itu adalah tekanan diastol. Oke, Mimin ulangi ya. 160 itu adalah tekanan sistol dan 80 itu adalah tekanan diastol. Lalu apa bedanya? Kalau tekanan sistol itu terjadi pada saat ventrikel atau si bilik berkontraksi sehingga darah dipompa keluar dari jantung. Sedangkan sistol itu terjadi saat ventrikelnya relaksasi sehingga darah dari atrium akan masuk ke ventrikel. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang A, tekanan sistolnya 160. Nomor 4, pernyataan yang tepat mengenai proses penyerapan zat-zat makanan oleh sel-sel epitel usus adalah, jadi di dalam proses pencernaan zat-zat makanan itu akan diserap oleh sel-sel epitel yang ada di usus. Nah, protein akan diserap dalam bentuk asam amino, udah jelas ya di sini. Kalau karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, contohnya seperti glukosa. Sedangkan lemak itu akan diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Kenapa semua bahan-bahan tadi perlu diubah ya? Karena supaya partikelnya lebih kecil. Sedangkan untuk vitamin itu kan mudah larut. Jadi mudah sekali untuk diserap tanpa harus diubah menjadi bentuk yang lainnya. Oke, jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjutkan di nomor 6, perhatikan mekanisme percobaan berikut. Setelah melakukan percobaan tersebut, permukaan cermin menjadi buram. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa paru-paru mengekskresikan. Nah, paru-paru itu kan fungsinya adalah untuk proses pernapasan, di mana akan memasukkan udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, paru-paru itu kan organ ekskresi ya. Apa sih yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan tentu saja ada karbon dioksida dan juga uap air. Tapi fokusnya di percobaan ini adalah kaca menjadi buram. Nah, ketika kaca menjadi buram itu berarti pertanda bahwa adanya uap air yang dikeluarkan oleh si orang yang melakukan praktikum ini tadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Nomor 6, suatu organ pernapasan memiliki beberapa fungsi berikut. Pernyataan yang sesuai terkait struktur organ tersebut adalah dia menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Nah, ini sudah jelas ya. Yang dimaksud di sini adalah hidung. Nah, hidung itu kan organ pertama yang dilalui udara saat masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam rongga hidung itu ada rambut-rambut pendek atau rambut halus. Kemudian rambut pendek dan halus ini fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan dan juga untuk melekatkan kotoran pada rambut. Nah, hidung juga memiliki selaput lendir yang fungsinya untuk menghangatkan dan melembabkan udara agar sesuai dengan kondisi suhu di dalam tubuh. Nah, di dalamnya ada juga saraf. Nah, saraf ini fungsinya adalah untuk mengenali adanya bau. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 7, sekelompok peserta didik sedang bertanding lari. Setelah mencapai finish, mereka terengah-engah. Kondisi tersebut terjadi karena frekuensi pernapasan dapat dipengaruhi oleh jenis aktivitas tubuh. Contohnya seperti saat berolahraga. Berarti yang ada pada soal nomor 7 ini ya, anak-anak sedang berolahraga. Nah, kenapa demikian? Karena saat olahraga, otot-otot tubuh itu memerlukan lebih banyak energi dibandingkan saat istirahat. Oleh karena itu, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk melakukan respirasi sel, dan tubuh juga akan mengurangi karbon dioksida yang meningkat dengan cara bernafas lebih cepat itu tadi. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 8, karbon dioksida yang dikeluarkan dari dalam tubuh sebenarnya merupakan, jadi pada proses pernapasan oksigen yang dihirup oleh sistem pernapasan kita itu digunakan untuk mengoksidasi zat makanan untuk menghasilkan energi. Nah, prosesnya terjadi di sel tubuh. Sel tubuh bagian mana? Sel tubuh bagian organel sel yang disebut dengan mitokondria. Pada tingkat jaringan, proses pembentukan energi ini membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2 dan juga uap air. Jadi CO2-nya itu berasal dari sisa metabolisme yang terjadi pada mitokondria. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 9, seorang pria melakukan uji kadar urea dalam darah di rumah sakit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar urea dalam darah pria tersebut mencapai 32 mg. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata pria tersebut mengalami gangguan pada salah satu organ ekskresinya. Organ ekskresi yang dimaksud beserta penyebab gangguan yang dialami pria tersebut adalah, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa kadar urea dalam darah itu melebihi nilai rujukan atau melebihi batas normal. Karena normalnya pria itu sekitar 8-24, sedangkan orang ini sampai dengan 32. Tingginya kadar urea itu disebabkan karena masuknya urin ke bagian pembuluh darah. Akibatnya urea yang seharusnya diekskresikan bersama urin justru akan tercampur kembali ke dalam darah. Nah, penyakit ini disebut dengan uremia. Uremia disebabkan karena adanya kerusakan pada nefron ginjal akibat infeksi bakteri Streptococcus. Maka di sini organ ekskresinya yang rusak adalah ginjal dan gangguannya adalah karena infeksi bakteri Streptococcus yang terjadi pada nefron. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 10, bagian kulit yang berperan dalam menghasilkan zat ekskresi ditunjukkan oleh angka. Nah, kulit itu kan berperan sebagai alat ekskresi. Zat yang dieskresikan oleh kulit itu berupa keringat. Nah, keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat yang ada pada gambar nomor 3 ya. Jadi gambar nomor 3 itu adalah gambar dari kelenjar keringat. Kalau yang nomor 1 itu adalah epidermis, nomor 2 adalah pembuluh arteri, nomor 4 itu adalah folikel rambut, dan nomor 5 adalah kelenjar minyak. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap ada update dari channel Biologi Education, kalian akan dapat notifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.